Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar cuy? Semoga kabarnya hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Baik, tak perlu banyak basa-basi ya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like. Jika tidak ya, masa sih kalian tidak suka dengan video ini? Bercanda ya. Oke, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian, oke? Kita saling berbagi ilmu ya. Ingatkan kepada teman kalian untuk jangan lupa subscribe juga dan support terus channel ini, oke? Baik, kita langsung saja. Kali ini kita akan membahas mengenai IP public dan IP private ya. Dan sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang, oke? Baik, di sini yang akan kita bahas mengenai IP public dan IP private ya, atau IP privat ya. Oke, kita langsung saja ke pengertiannya. Baik, di sini materinya sudah ada, saya sudah ketik dan rangkum ya dengan sangat penuh perasaan supaya kalian dapat mudah mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Amin. Oke, di sini IP public adalah IP address yang digunakan untuk lingkup jaringan internet. Nah, sudah jelas ya, untuk jaringan internet ini jaringan yang sangat luas dan host yang dapat menggunakannya atau host yang menggunakan IP public ini dapat diakses di seluruh user yang terhubung internet ya, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, baik di sini contohnya sangat simpel ya, yang sering sekali dijumpai ketika kalian memasang sebuah perangkat IndiHome ya, IndiHome. Dan di sana ada modem IndiHome ya. Contoh kita ambil saja modemnya itu Huawei ya. Nah, di Huawei itu biasanya IP publiknya itu yang IP yang sering diaksesnya itu yaitu 192.168.100.1 kan, seperti itu. Nah, ini merupakan IP publik. Dan untuk masuk ke dalam IP publiknya harus mengikuti syarat-syarat tertentu ya. Contohnya, ketika kalian mau masuk ke IP publik tersebut, kalian harus menghubungkan LAN kalian dengan modem tersebut. Baik, saya ambil contohnya itu access point TP-Link ya. Nah, access point TP-Link ini menggunakan DNS atau domain name server yang mengubah dari alamat website, contohnya HTTPS, www atau sebagainya ya, menjadi sebuah IP ya. Contohnya kita, dan sebelum kalian menghubungkan alamat IP public ini, kalian harus menghubungkan LAN pada PC dan access point-nya atau menggunakan wireless-nya ya. Tergantung tipe dari access point tersebut ataupun modem tersebut ya. Oke, contohnya kita ambil alamat website-nya ya, alamat untuk konfigurasi TP-Link yaitu http://tp-link ap.net ya. Nah, ini merupakan alamat ketika kalian ingin konfigurasi access point TP-Link ya. Dan kalian juga bisa masuk ke 192.168.100.1 ya. Kenapa tidak terjadi kolase ya? Karena emang sudah beda ya jaringannya. Contohnya IndiHome sama 100.1. Karena kita menghubungkan LAN-nya itu atau Wi-Fi-nya itu ke TP-Link, maka kita akan mengaksesnya pada server TP-Link tersebut. Kalau kita di IndiHome ya, di Huawei ini, maka kita servernya ke Huawei atau di IndiHome atau Telkom ya, dan sebagainya. Oke, seperti itu ya contohnya. Sangat simpel sekali ya. Kita juga akan bahas mengenai cara mengkonfigurasi access point, modem, dan sebagainya ya. Jadi tunggu dulu di video-video selanjutnya. Jadi kalian harus support terus channel ini. Oke, lanjut ke IP private ya. Oke, lanjut IP private. Di IP private ini sudah saya rangkum dengan sangat
singkat ya, dan penuh perasaan supaya kalian semua dapat dengan mudah mengerti ya. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti, dan jangan lupa ketika kalian sudah mengerti, silahkan kalian bagi-bagi ilmunya kepada teman-teman kalian, oke? Oke, lanjut ke IP private ya. Nah, IP private ini adalah IP address yang condong digunakan untuk ruang lingkup jaringan komputer ya. Dan host yang menggunakan IP private hanya bisa diakses di lingkup tertentu saja. Contohnya yaitu jangan jauh-jauh ya, seperti local area network atau LAN ya. Nah, LAN ini mempunyai server dan klien ya. Server ini bertugas untuk melayani klien ya. Ketika klien tugasnya itu meminta data atau meminta sebagian hal, maka server yang melayani. Contohnya ketika klien meminta IP ya pada server, maka server memberi IP kepada klien ya. Baik, kita simulasikan saja ke Cisco saja ya, supaya kalian lebih memahami, oke? Nah, di sini sudah saya gambarkan ya. Saya mempunyai satu server, satu switch, dan 3 PC atau klien ya. Nah, di sini sudah saya kasih jatah IP-nya. Ini 0.2, ini 0.3 dan 0.4. Maka selain IP 0.4, 01 sampai 0.4, maka itu tidak akan terhubung ke IP server ya, atau tidak akan terhubung ke server tersebut. Karena apa? Karena server ini hanya membagi 4 IP ya, IP 0.2, 0.3 dan 0.4 kepada klien. Nah, seperti itu. IP private ini hanya dapat dihubungkan kepada lingkup tertentu saja. Contohnya ya seperti ini. Jadi ketika server sudah membagi 3 IP, maka 3 IP ini yang dapat terhubung pada server. Sisanya ya tidak bakalan terhubung, seperti itu ya. Paham ya sampai sini? Yang membedakan IP public dan IP private yaitu IP public, host yang menggunakan IP public dapat diakses di seluruh user ya yang terhubung internet, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sedangkan IP private yaitu host yang menggunakan IP private hanya bisa diakses di ruang lingkup tertentu ya, seperti server yang telah membagi beberapa IP, maka IP tersebut dapat terhubung kepada server ya, sisanya ya tidak bakalan terhubung. Oke, kita sekali lagi ya. Oke, IP public, host yang menggunakan IP public dapat diakses di seluruh user ya yang terhubung internet, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan IP private yaitu host yang menggunakan IP private hanya bisa diakses di ruang lingkup tertentu ya, di lingkup tertentu ya. Oke, sampai situ paham ya perbedaan dari IP public dan IP private. Oke, semoga kalian paham. Terima kasih bantu support channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.